Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengalokasian waktu, harga, dan jenis bahan di sebuah usaha pembuatan keripik tempe menggunakan model penugasan. Di sini kami beranggotakan dari yang pertama yaitu Zelika Nur Afifah, yang kedua Zelika Angelina, yang ketiga Muhammad Ibnu, yang keempat yaitu Ismi Elok, dan yang kelima yaitu Fitri Nur Hidayati, dan yang keenam yaitu Afriska Eka dari kelas MBS 5I. Dan yang selanjutnya yaitu profil usaha, nama usaha Industri Keripik Tempe, dan nama pemiliknya yaitu Ibu Khuensah yang beralamat di Lebak Ledok Dawen Geyer Grobogan RT 1 RW 7. Dan yang selanjutnya yaitu foto usaha, bisa dilihat di slide, yaitu cara pembuatan keripik tempe. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uraian permasalahan dari pengalokasian waktu, harga, dan jenis bahan di sebuah usaha pembuatan keripik tempe menggunakan model penugasan. Sebuah usaha pembuatan keripik tempe melakukan produksi dari bulan Agustus sampai dengan November dengan 4 macam jenis bahan dengan harga setiap bahannya berbeda-beda. Agar pemilik usaha keripik tempe mendapatkan hasil yang optimum, maka pemilik usaha keripik tempe mengalokasikan selama 4 bulan ke 4 bahan yang masing-masing memiliki harga yang berbeda-beda untuk memproduksinya. Selanjutnya pengumpulan data. Tabel data waktu produksi. Pada bulan Agustus, harga kedelai mencapai 8.000 per gram, minyak mencapai 7.500 per seperempat, bawang putih mencapai 12.500 per setengah kilogram, tepung mencapai 6.000 per kilogram. Pada bulan September, harga kedelai mencapai 7.000 per gram, harga minyak mencapai 8.000 per seperempat, harga bawang mencapai 11.700 per setengah kilogram, tepung mencapai 7.500 per kilogram. Pada bulan Oktober, kedelai mencapai harga 9.000 per gram, minyak mencapai 8.500 per seperempat, bawang mencapai 12.000 per setengah kilogram, tepung mencapai 9.000 per kilogram. Pada bulan November, kedelai mencapai 9.500 per gram, minyak mencapai 9.000 per seperempat, harga bawang mencapai 12.500 per setengah kilogram, dan harga tepung mencapai 8.000 per kilogram. Tujuan pengumpulan data ini untuk meminimumkan waktu produksi. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Setiap bulan bahan baku mengalami naik turun. Bulan Agustus harga kedelai mencapai 8.000 per gram. Lalu harga minyak goreng mencapai 7.500 per seperempat. Harga bawang putih mencapai 12.500 per setengah kilogram. Dan harga tepung mencapai 6.000 per kilogram. Lalu pada bulan September harga kedelai mengalami penurunan 7.000 per gram, harga minyak mengalami kenaikan 8.000 per seperempat, harga bawang putih mengalami penurunan 11.700 per setengah kilogram, dan harga tepung mengalami kenaikan mencapai 7.500 per kilogram. Selanjutnya pada bulan Oktober. Pada bulan Oktober, harga kedelai mengalami kenaikan 9.000 per gram, harga minyak mengalami kenaikan 8,5 per seperempat. Lalu harga bawang putih mengalami kenaikan 12.000 per setengah kilogram, dan harga tepung mengalami kenaikan 9.000 per kilogram. Selanjutnya bulan November, harga kedelai mengalami kenaikan mencapai 9.500 per gram, dan harga minyak mengalami kenaikan 9.000 per seperempat liter. Lalu harga bawang putih mengalami kenaikan
12.500 per setengah kilogram, dan harga tepung mengalami penurunan 8.000 per kilogram. Jadi untuk harga bahan baku mengalami naik turun atau pasang surut. Analisis menggunakan model penugasan. Yang langkah pertama adalah jumlah sumber dengan jumlah tugas sudah sama. Selanjutnya adalah dibuat dengan tahu, yaitu langkah 2. Bulan Agustus kedelai mencapai 28.000, minyak 7.500, bawang 12.500, tepung 6.000 dengan NK 6.000. Bulan September harga 7.000, minyak 8.000, bawang 11.700, lalu tepung 7.500 dengan NK 7.000. Bulan Oktober kedelai menjadi 9.000, minyak 8.500, bawang 12.000, tepung 9.000, NK 8.500. Lalu bulan November harga mencapai 9.500, minyak 9.000, bawang 12.500, tepung 8.000 dengan NK 8.000. Lalu hasilnya pada bulan Agustus kedelai menjadi 2.000 dan minyak 1.500, bawang 6.500 dan tepung jadi 0. Bulan September kedelai 0, minyak goreng 1.000, lalu bawang 4.500 dan tepung menjadi 5.000. Lalu hasil bulan Oktober menjadi 500 untuk minyak gorengnya 0, bawang 3.500, tepung 500. Lalu bulan November harga kedelai 1.500, minyak 1.000, bawang 4.500 dan tepung 0. Ketiga yaitu diperoleh nilai terkecil atau NK sebesar Rp3.500, maka akan terjadi pada tabel yaitu seperti ini. Pada bulan Agustus harga kedelai yaitu Rp2.000, minyak Rp1.500, bawang Rp6.500, tepung Rp0. Dan bulan September kedelai Rp0, minyak Rp1.000, bawang Rp4.700, tepung Rp500. Dan bulan Oktober kedelai Rp500, minyak Rp0, bawang Rp3.500, tepung Rp500. Dan terakhir bulan November kedelai Rp1.500, minyak Rp1.000, bawang Rp4.500, tepung Rp0. Maka akan terjadi hasil yaitu nilai NK atau nilai terkecil dikurangi dengan nilai sebelumnya, yaitu akan terjadi kedelai Rp2.000, minyak Rp1.500, bawang yang sebelumnya Rp6.500 dikurangi Rp3.500, maka hasilnya Rp3.000, tepung Rp0. Bulan September kedelai Rp0, minyak Rp1.000, harga bawang sebelumnya Rp4.700 dikurangi Rp3.500, maka hasilnya Rp1.200, tepung Rp500. Dan bulan Oktober kedelai Rp500, minyak Rp0, bawang dengan harga sebelumnya Rp3.500 dikurangi nilai terkecil Rp3.500, maka hasilnya Rp0, tepung Rp500. Dan bulan November kedelai Rp1.500, minyak Rp1.000, dan bawang dengan harga sebelumnya Rp4.500 dikurangi NK atau nilai terkecil Rp3.500, maka hasilnya Rp1.000, tepung Rp0. Langkah selanjutnya 4A, yaitu menentukan garis. Karena jumlah garis belum sama dengan jumlah kolom atau garis, maka dapat dilanjutkan ke tahap 4B. Nilai terkecil yang tidak dilewati garis adalah 1.000. Maka setiap elemen pada tabel yang tidak dilewati garis dikurangi Rp1.000. Maka akan terjadi
seperti pada tabel di atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah 4A, yaitu membuat garis. Harga yang tertera di kolom ini sudah dikurangi dengan nilai terkecil yang hasilnya menjadi, pada bulan Agustus, kedelai menjadi 2.000, kemudian minyak menjadi 1.500, kemudian bawang menjadi 3.000, kemudian tepung menjadi 0. Pada bulan September, kedelai menjadi 0, kemudian minyak menjadi 1.000, kemudian bawang menjadi 1.200, kemudian tepung menjadi 500. Pada bulan Oktober, kedelai menjadi 500, kemudian minyak menjadi 0, kemudian bawang menjadi 0, kemudian tepung menjadi 500. Pada bulan November, kedelai menjadi 1.500, kemudian minyak menjadi 1.000, kemudian bawang menjadi 1.000, kemudian tepung menjadi 0. Cara menambahi garis yaitu dengan melihat kolom yang 0 rupiahnya ada 2. Karena jumlah garis belum sama dengan jumlah kolom atau baris, maka dapat dilanjutkan ke tahap 4B. Nilai terkecil yang tidak dilewati garis adalah 1.000, maka setiap elemen pada tabel yang tidak dilewati garis dikurangi 1.000. Selanjutnya langkah 4B. Pada tabel ini caranya menambahi garis yaitu dengan mencari angka 0 di kolom yang belum terkena garis dan mencari tambahan nilai 0 dengan cara mencari nilai terkecil pada kolom sebelumnya yaitu 1.000. Jadi semua angka di kolom yang belum terkena garis dikurangi 1.000 dan hasilnya menjadi, pada bulan Agustus kedelai menjadi 1.000, kemudian minyak menjadi 500, kemudian bawang menjadi 2.000, kemudian tepung menjadi 0. Pada bulan September, kedelai menjadi 0, minyak menjadi 0, kemudian bawang menjadi 200, kemudian tepung menjadi 500. Pada bulan Oktober, kedelai menjadi 500, kemudian minyak menjadi 0, kemudian bawang menjadi 0, kemudian tepung menjadi 500. Pada bulan November, kedelai menjadi 500, minyak menjadi 0, bawang menjadi 0, kemudian tepung menjadi 0. Hasilnya yang digaris yaitu pada bulan September dan November. Pada bulan Agustus, kedelai menjadi 1.000, kemudian minyak menjadi 500, kemudian bawang menjadi 2.000, kemudian tepung menjadi 0. Pada bulan September, kedelai menjadi 0, minyak menjadi 0, kemudian bawang menjadi 200, kemudian tepung menjadi 500. Pada bulan Oktober, kedelai menjadi 500, kemudian minyak menjadi 0, kemudian bawang menjadi 0, kemudian tepung menjadi 500. Pada bulan November, kedelai menjadi 500, kemudian minyak menjadi 0, kemudian bawang menjadi 0, kemudian tepung menjadi 0. Selanjutnya yaitu langkah 5 atau pengalokasian. Jadi pada bulan Agustus terjadi pengalokasian di tepung, September di kedelai dan minyak, Oktober di minyak dan bawang, lalu November di bahan minyak, bawang, dan tepung. Selanjutnya kita cari hasilnya. Dimulai dengan cara urutan pengalokasian yang pertama yaitu pada bulan Agustus, yaitu pengalokasian pada tepung. Selanjutnya pengalokasian kedua pada bulan Oktober yaitu pengalokasian terjadi di minyak, dan yang selanjutnya yaitu pengalokasian pada bulan September, pengalokasian pada kedelai, dan yang terakhir yaitu pada bulan November, pengalokasian pada bawang. Lalu untuk mencari biayanya kita masuk ke langkah 6, yaitu pada bahan kedelai dengan biaya 7.000, minyak dengan biaya 8.500, bawang dengan biaya 12.500, dan tepung dengan biaya 6.000. Dari semua bahan tersebut kita memerlukan total biaya 34.000.
Keputusan yang harus diambil pemilik usaha keripik tempe supaya total harga produksinya minimum yaitu pemilik harus mampu mencari bahan-bahan dengan harga yang tertera pada tabel di atas, yaitu kedelai seharga 7.000, minyak seharga 8.500, bawang seharga 12.500, dan tepung seharga 6.000. Jadi total harga produksi minimumnya adalah 34.000 per bulan. Terima kasih.